Hai Sobat Reban pecinta anime. Pada kali ini Mimin akan melanjutkan episode kemarin tanpa banyak spoiler karena ini udah konten spoiler. Buat kalian yang paketnya nipis, bisalah numpang hotspot teman, ambil posisi rebahan santuy, seduh kopi Anda, hidupkan rokok Anda, dan enjoy. Terlihat Cestas dan Jafar sedang jalan-jalan di istana Romawi. Kemudian Cestas dihampiri Ruska. Ruska mengajak Cestas untuk bersama-sama menemui Lucius. Ternyata Cestas dan Ruska diundang untuk bertemu Lucius. Jafar berpesan kepada Cestas untuk bertindak sopan kepada keluarga kaisar. Saat sedang berjalan, Cestas mendengar suara yang sangat indah. Ruska memberitahu suara itu adalah suara musik. Ternyata selama ini Cestas tidak tahu apa itu musik. Mendengar musik itu Cestas sampai terharu. Cestas pun memuji musik yang dimainkan Lucius. Lucius sangat senang melihat Cestas yang memuji permainan musiknya itu. Kemudian pelayan Lucius memberitahu kalau rapatnya akan segera dimulai. Tetapi Lucius membatalkan rapatnya dikarenakan ia ingin mengobrol dengan Cestas dan Ruska. Setelah itu pelayannya melapor kepada ibu Lucius kalau Lucius tidak bisa menghadiri rapatnya. Ibunya pun sangat marah mendengarnya. Scene berpindah pada Lucius. Lucius menanyakan kepada mereka mengapa mereka bertarung. Ruska menjawab ia bertarung agar menjadi kuat dan bisa menjadi pengawal kaisar seperti ayahnya. Tetapi berbeda dengan Cestas. Cestas bertarung hanya ingin mendapatkan kebebasannya. Kemudian terlihat Demetrius yang mengajak Jafar untuk mengikutinya ke tempat Lucius dan Cestas. Di tempat Lucius, ibunya mendatanginya dan ibunya menyuruh Cestas dan Ruska untuk bertarung. Cestas pun bersiap untuk bertarung, tetapi Jafar datang dan berniat untuk menghentikan pertarungan itu. Tetapi apalah daya, perintah sang ratu tidak bisa diganggu gugat. Pertarungan pun dimulai. Terlihat semua serangan Cestas dapat ditangkis dengan mudah oleh Ruska. Dengan sangat mudah, Ruska pun dapat membanting Cestas. Lalu Ruska mengunci Cestas. Lucius yang melihat itu pun sangat sedih dan akhirnya mengakhiri pertarungan itu. Cestas yang dikunci Ruska pun tidak sadarkan diri. Kemudian Demetrius memarahi Ruska dikarenakan ia tidak sungguh-sungguh untuk menyerang Cestas. Saat di perjalanan pulang, terlihat Cestas yang murung dikarenakan tidak bisa mengalahkan Ruska. Jafar mengatakan kalau Cestas kalah itu wajar, dikarenakan memang Ruska sudah sangat terlatih. Dan perbedaan kekuatan di antara Ruska dan Cestas itu sangatlah jauh. Beberapa tahun kemudian, tempat tinggal Cestas dan teman-temannya terjadi insiden kebakaran. Dan kini Cestas sudah berganti tuan. Scene berpindah pada sebuah kota bernama Pompei. Dan tuannya itu membawa Cestas dan teman-temannya untuk mengikuti turnamen di kota itu. Setelah sampai, tuannya itu bertemu temannya. Dan temannya itu bernama Fabrik. Dan Fabrik ini mengenalkan Nesca kepada mereka. Nesca ini merupakan orang kepercayaannya. Saat Cestas dan teman-temannya melihat keindahan kota Pompei, ada seseorang yang mengatakan kepada Cestas dan teman-temannya agar tidak mengganggu latihannya. Dikarenakan ia tidak segan-segan untuk membunuh orang yang mengganggu latihannya. Kemudian teman Cestas yang bernama Rudok tidak senang dengan orang itu yang terlihat sombong dan menantangnya untuk bertarung.
dan orang itu bernama Emden, petarung terkuat di Pompei. Setelah itu, Cestas dan teman-temannya melihat latihan Emden yang sangat aneh. Tetapi Zafar menjelaskan kepada mereka kalau latihan Emden itu adalah latihan untuk menguatkan kuda-kudanya. Kemudian Zafar menjelaskan kepada mereka tentang pukulan yang mematikan, yang mana pukulan itu incarannya adalah kepala bagian leher, dan pukulan itu dinamakan pukulan mabuk. Cestas pun disuruh mempraktekannya. ここで知る限りのはい。何精一杯。使ってるのに。自由にいない。 Scene berpindah pada malam harinya. Terlihat Cestas yang mau buang air melihat seseorang wanita di atas atap. Saat wanita itu turun, Cestas yang melihat wanita itu pun kelepak-kelepak. Dan wanita itu bernama Nona Sabina, orang yang menjadi legenda di kota Pompei dikarenakan kecantikannya. Tak lama kemudian Nesca datang bertujuan untuk menjemput Nona Sabina, dan Sabina pun pulang ke rumahnya. Keesokannya terlihat Emden yang baru saja latihan, dan terlihat teman-teman Emden yang dikalahkan Emden. Kemudian Nona Sabina datang dan melihat latihan Emden itu. Nona Sabina mengatakan untuk apa Emden susah-susah untuk latihan kalau ia masih seorang budak. Kemudian terungkap bahwasannya Emden latihan sangat keras itu dikarenakan ia ingin menepati perjanjiannya dengan Nona Sabina. Janji apakah itu? Nanti disebutkan di episode selanjutnya. Setelah itu Sabina meninggalkan Emden. Kemudian terlihat tuannya Cestas sedang berbicara kepada Sabina. Tuannya itu mengatakan ke Sabina kalau ia pulang ke Pompei sangatlah tepat, dikarenakan di Pompei akan diadakan pertarungan tinju. Tuannya juga memperkenalkan petarungnya yaitu Cestas. Kemudian tiba-tiba datang Nesca bersama seseorang wanita. Wanita itu mengadu kepada Sabina kalau bermiliknya didatangi segerombolan preman. Kemudian Nona Sabina mengajak Cestas dan teman-temannya untuk menangkap preman itu. 私についてきなさい。 しっかり固めておけ。ゾンだからな。 Saat sampai di TKP, Nona Sabina langsung menyuruh Cestas dan teman-temannya untuk menangkap preman itu. Akhirnya pertarungan pun tidak bisa dielakkan. Tetapi sayangnya episodenya habis. Waduh, nanggung amat episodenya. Oke, kita lanjutkan besok. Dikarenakan udah habis, saya Rido pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan enjoy.